Oke, jadi halo guys, kenalin aku Nicholas Susilo. Kalian bisa panggil aku Nico. Di sini aku bertugas sebagai salah satu analis di Outlier Insight. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan suatu analogi singkat. Mungkin kalian mempunyai seorang teman yang misalnya mempunyai gaji yang besar di suatu perusahaan. Tetapi, besoknya itu masih minjem uang nih ke kalian. Nah, mungkin kalian mikir kan ya, apakah benar teman kalian yang punya gaji besar ini benar-benar punya uang ya? Kok mereka masih pinjam ke aku gitu, misalnya. Nah, ini sama halnya dengan perusahaan, teman-teman. Jadi dalam suatu perusahaan, profit itu tidak selalu mencerminkan dengan nama yang adanya kas dalam perusahaan. Nah, maka dari itu, di sini saya ingin mengupas lebih dalam mengenai bagaimana sih uang ini mengalir dalam suatu laporan keuangan, ataupun bagaimana cara kerja uang, ataupun bagaimana kita melihat ataupun menganalisis suatu laporan keuangan. Nah, mungkin saya mulai dulu dari hal yang sangat-sangat mendasar, teman-teman. Di sini saya mulai dulu dari pengertian laporan keuangan. Jadi, pengertian laporan keuangan ini saya ambil dari PSAK nomor 1. Jadi, PSAK itu sendiri, teman-teman, merupakan pernyataan standar akuntansi, di mana PSAK ataupun pernyataan standar akuntansi ini merupakan dasar hukum ataupun acuan ketika seorang akuntan ingin membuat laporan keuangan. Demikian pula ini sama halnya dengan UUD 1945 yang menjadi dasar hukum paling mendasar di negara kita, yaitu Negara Hukum Republik Indonesia. Nah, di sini berdasarkan PSAK nomor 1, teman-teman, laporan keuangan itu merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, artinya laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses suatu akuntansi, teman-teman. Nah, hasil proses akuntansi yang mencakup 5 jenis laporan keuangan ini. Yang pertama mungkin ada laporan laba rugi, kedua adalah laporan perubahan ekuitas, ketiga ini adalah laporan posisi keuangan, keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sebelah kanannya nih, teman-teman, ini ada segitiga terbalik, teman-teman. Ini merupakan kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan itu sendiri. Jadi, seluruh dunia itu menggunakan acuan kerangka pelaporan untuk melaporkan sebuah laporan keuangan. Nah, sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan detail secara keseluruhan, tapi saya ingin berfokus kepada objektifnya saja, teman-teman. Jadi, simpelnya, laporan keuangan yang kita buat ataupun seorang akuntan buat, itu fungsinya untuk menyediakan informasi, teman-teman. Menyediakan informasi mengenai suatu perusahaan yang sangat berguna bagi para stakeholder, teman-teman, baik di sekarang maupun yang potensial yang akan ke depannya. Nah, saya ingin menjelaskan atau meng-highlight stakeholder itu sendiri, teman-teman. Jadi, stakeholder ini simpelnya semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Jadi, entah itu masyarakat, entah itu supplier, manajemen, pemegang saham, dan lain sebagainya. Pokoknya semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin membahas lebih dalam mengenai elemen-elemen apa saja sih yang tercantum dalam laporan keuangan itu sendiri, teman-teman. Jadi ada 5 elemen. Yang pertama kita mulai dari aset. Jadi aset ini merupakan eh, suatu barang yang dimiliki oleh perusahaan, segala hal yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan manfaat di masa kini maupun masa yang akan datang. Sedangkan liabilitas itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan di masa yang akan mendatang. Sedangkan ekuitas, teman-teman, itu merupakan residual antara aset dengan liabilitas. Jadi, teman-teman, aset yang dimiliki suatu perusahaan itu akan didanai oleh dua hal, teman-teman. Baik itu dari kreditor maupun investor. Kreditor sendiri dalam bentuk utang ataupun liabilitas, dan ekuitas sendiri yang akan didanai oleh investor dalam bentuk misalnya lembar saham. Nah, elemen keempat, teman-teman, yaitu merupakan revenue. Jadi, revenue ini adalah uang yang akan diterima oleh perusahaan karena telah memberikan barang ataupun jasa. Dan yang terakhir, expense itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Entah itu ada biaya operasional, teman-teman, atau misalnya biaya capex ataupun expenditure dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai debit kredit, teman-teman. Jadi di accounting ini ada namanya istilah double entry bookkeeping. Jadi di mana ini merupakan sebab akibat. Jadi apabila mereka input dalam debit, maka harus muncul di kreditnya. Sedangkan yang kita pakai sehari itu biasanya single bookkeeping, teman-teman. Jadi kalau kita lihat misalnya mencatatkan arus kas, itu kan ada cuma keluar dan masuk misalnya dalam suatu restoran atau toko kelontong gitu. Jadi ya kalau misalnya barang masuk, ya kasnya akan masuk, kita catat tambah. Kalau misalnya keluar, misalnya kita beli sesuatu, ya kita akan berkurangkan kas itu. Itu namanya single entry bookkeeping. Tapi kalau misalnya double entry bookkeeping, teman-teman, itu merupakan adanya sebab akibat. Jadi jika ada debit maka ada kredit. Nah,
Ini teman-teman tinggal hafalin saja sebenarnya. Ini merupakan konsep dasar. Jadi aset dan expense ataupun biaya itu akan meningkat di debit, sedangkan akan berkurang di kredit. Sedangkan untuk liabilitas, ekuitas, dan juga pendapatan ataupun revenue itu akan berkurang di debit dan akan bertambah di kredit. Nah, mungkin lebih jelasnya gini teman-teman. Ini ada persamaan dasar akuntansi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalnya asetnya akan dibiayai oleh dua hal, teman-teman. Jadi ada melalui liabilitas ataupun dari kreditor, dan ada dari ekuitas ataupun investor. Nah, maka dari itu muncul sebuah persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, saya mau highlight di sini ekuitasnya, teman-teman. Jadi di ekuitas ini ada beberapa komponen. Jadi yang pertama itu mungkin ada share capital ataupun lembar saham itu sendiri. Kemudian yang kedua retain earning, yaitu laba ditahan ataupun laba yang tidak digunakan oleh perusahaan untuk misalnya kebutuhan ekspansi. Yang ketiga itu ada dividen, yaitu pembagian dalam bentuk uang ataupun jumlah lembar saham kepada para investornya yang melakukan investasi di perusahaan tersebut. Ada revenue dan juga yang terakhir ada expense. Nah, dividen dan expense itu akan mengurangi ekuitas dari suatu perusahaan itu sendiri. Jadi apabila perusahaan itu membagikan suatu dividen ataupun apabila perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan operasional, itu secara akuntansi akan mengurangi ekuitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman, jika teman-teman lihat share capital, retain earning, dan revenue itu mempunyai sifat yang sama. Artinya berkurang di debit dan akan bertambah di kredit. Sedangkan untuk dividen dan biaya ataupun expense, ini akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ataupun jika teman-teman masih bingung, kita akan masuk dalam contoh. Nah, di sini contoh pertama yaitu misalnya ada sebuah owner dalam suatu perusahaan A melakukan investasi sebesar 40 ribu dolar dalam bentuk lembar saham. Nah, makanya kalau misalnya melakukan invest, berarti kan owner itu akan mengeluarkan kas, di mana kas itu akan terdapat di aset, sehingga di aset kita tambah 40 ribu, teman-teman. Kemudian di ekuitasnya juga bertambah 40 ribu. Nah, ini yang saya sebut dengan double entry bookkeeping. Jadi, selalu ada sebab dan akibat dan akan selalu bertambah di kedua sisinya, sehingga endingnya itu akan balance, teman-teman. Nah, misalnya contoh kedua, teman-teman. Di sini ada disburse ataupun membayarkan upah pegawai sebesar 600 dolar secara cash. Nah, berarti karena membayarkan, maka asetnya akan berkurang dan juga ekuitasnya akan berkurang sebesar 600 sebagai expense. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di awal tadi, expense dan dividen itu akan mengurangi ekuitas dari suatu perusahaan itu. Maka dari itu, jika kita mengacu pada contoh kedua ini, teman-teman, apabila suatu perusahaan ini mengeluarkan 600 cash untuk membayarkan upah, maka aset akan berkurang sebesar 600 dolar dan ekuitas akan berkurang sebesar 600 dolar dalam bentuk expense. Nah, next contoh ketiga, teman-teman. Misalnya perusahaan ini ingin membeli sebuah peralatan kantor sebesar 5.200 dengan memberikan 6% bunga untuk hutangnya. Nah, maka dari itu, karena kita membeli, maka aset kita akan bertambah, teman-teman, sebesar 5.200. Dan juga karena kita membelinya secara utang, bukan secara kas, maka liabilitas kita akan bertambah sebesar 5.200. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, bagaimana jika teman-teman ini eh, bagaimana jika teman-teman ini membeli secara kas, maka asetnya pun kita akan pindahkan di sini dan berkurang sebesar 5.200. Nah, mungkin untuk contoh keempatnya, perusahaan ini menerima revenue, jadi atas jasa yang telah diberikan sebesar 4.000 dolar, maka asetnya bertambah sebesar 4.000 karena media akan menerima dalam bentuk kas, dan juga ekuitasnya pun akan bertambah sebesar 4.000 dalam bentuk revenue, teman-teman. Nah, selanjutnya di contoh kelima, misalnya perusahaan ini melunasi hutang jangka pendek sebesar 7.000 dolar. Nah, maka dari itu liabilitasnya pun berkurang sebesar 7.000 dan juga asetnya pun akan sebesar 7.000 karena kita membayarkan dalam bentuk kas. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini contoh terakhir. Bagaimana jika perusahaan ini membeli mobil dalam bentuk kas? Dan seperti saya jelaskan tadi, jika membelinya dalam bentuk kas, maka aset kita akan bertambah sebesar 16.000 karena kita membeli mobil. Dan juga
kas kita juga akan berkurang sebesar 16.000. Nah, jika perusahaan itu membelinya secara hutang, maka 16.000 ini akan dipindahkan ke dalam kolom liability ini dan bertambah sebesar 16.000. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai flow laporan keuangan secara uh, roughly ya teman-teman. Jadi saya itu selalu mulai dari income statement teman-teman. Karena di income statement ini merupakan uh, laporan untuk kita mengetahui profit dari suatu perusahaan dalam satu periode. Jadi ini income statement yang singkat ya teman. Jadi revenue dikurangi segala expense itu akan ketemu net income. Sehingga net income ini akan naik akan kita flow-nya itu akan berpindah ke laporan perubahan ekuitas teman-teman. Jadi laporan perubahan ekuitas sendiri didapatkan dari beginning equity. Jadi equity dari di awal tahun ditambah ataupun dikurang. Jadi ditambah jika perusahaan itu menghasilkan profit dan dikurangi jika perusahaan itu menghasilkan kerugian, teman-teman. Nah, kemudian komponen ketiga itu dikurangi dengan dividen dan ini akan menjadi ending equity, teman-teman, kita sebutnya. Nah, ending equity tersebut akan masuk kepada ending balance sheet di sini. Nah, sedangkan untuk arus kasnya, teman-teman, di sini kas dari awal perusahaan, kas dari awal tahun itu akan menjadi beginning cash di sini, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke sini kita masuk dulu ke atasnya, teman. Jadi di atasnya ini, di arus kas ini ada dibagi menjadi 3, teman-teman. Jadi ada operations, investing, dan financing. Mungkin kita akan lebih detailnya akan bahas di part lain, tapi yang penting kita itu paham flow-nya bagaimana dari antara laporan keuangan ini. Kemudian kita akan menemukan perubahan dari arus kas dalam periode tersebut, ditambah dengan beginning cash, dikurangi dengan ending cash, teman-teman. Nah, si beginning cash sendiri kita dapatkan dari namanya beginning balance sheet. Jadi, balance sheet di awal tahun, ataupun akhir tahun per 31 Desember di tahun sebelumnya. Nah, ending cash sendiri kita akan masukkan kepada balance sheet akhir tahun di tahun tersebut. Maka dari itu, kurang lebih flow-nya itu seperti ini, teman-teman, jika kita memahami laporan keuangan itu sendiri. Nah, mungkin untuk next-nya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai isi dari laporan keuangan. Kita akan menggunakan contoh detail, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di sini saya akan membedah ataupun kita akan review sedikit satu emiten. Teman-teman seharusnya sudah tahu ini emitennya namanya ICBP, teman-teman. Jadi Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat well known hingga sekarang, yang dulu sempat terkenal dan booming, tapi sekarang itu mulai ditinggalkan, teman-teman. Jadi mungkin di sini saya akan review di tahun 2025-nya, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat suatu laporan keuangan, ini ada beberapa konten ya teman di laporan keuangan di sini. Pertama itu pasti kita lihat dari surat pernyataan direksi. Kalau misalnya kita lihat surat pernyataan direksi ini intinya perusahaan itu menyampaikan laporan keuangan sebaik-baik mungkin dan telah dijamin oleh direksi dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman lihat laporan auditor independen. Nah, mungkin laporan ini isinya itu kayak opini-opini audit. Jadi, apakah laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar, tanpa pengecualian, dan lain sebagainya. Nanti kita mungkin bisa bahas di lain waktu, teman-teman, mengenai isi dari laporan ini. Kemudian, selanjutnya itu biasanya teman-teman itu akan melihat, yang pertama pasti mulai dari neraca, teman-teman. Jadi, di neraca ini, teman-teman, biasanya kita akan menemukan dibagi dua, teman-teman. Dibagi tiga sih, teman-teman. Jadi ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di aset sendiri, teman-teman, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, bedanya apa ya aset lancar sama aset tidak lancar? Nah, di aset lancar ini, itu merupakan aset yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun. Jadi artinya digunakan kurang dari 1 tahun dan perputarannya itu cepat, teman-teman. Makanya ada kas setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, uang muka, pajak dibagi muka, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aset tidak lancar, teman, ini merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Artinya digunakan lebih dari 1 tahun, entah itu aset tetap misalnya, kemudian investasi jangka panjang, aset panjang tangguhan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke liabilitas, teman-teman. Jadi liabilitas ini biasanya dibagi lagi jadi dua, teman-teman. Jadi ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang.
Nah, sebenarnya sama halnya dengan aset tadi, teman-teman. Jika liabilitas jangka pendek, maka kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun, teman-teman. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, kewajiban yang harus dilunasi lebih dari 1 tahun. Jadi, kalau liabilitas jangka pendek itu mungkin ada utang usaha, beban akrual, kemudian ada utang pajak, liabilitas sewa. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang itu mungkin ada liabilitas sewa, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas imbalan kerja karyawan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, di sini kok liabilitas sewa itu muncul 2 kali ya, teman-teman. Nah, artinya liabilitas sewa ini masih mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas sewa yang ini itu akan jatuh tempo pada tahun tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah bingung. Intinya, kita pegang konsepnya bahwa liabilitas jangka pendek ataupun aset lancar itu mempunyai masa manfaat atau wajib dilunasi kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk yang jangka panjang maupun aset tidak lancar itu mempunyai masa manfaat atau dilunasi lebih dari 1 tahun. Nah, kurang lebih begitu konsepnya, teman. Kalau ekuitas sendiri pun ya dibagi-bagi ya, teman-teman. Dan isinya pun kurang lebih cenderung sama dari perusahaan ke perusahaan. Jadi ada modal dasar, kemudian modal saham, tambahan modal di setor, kemudian selisih kurs, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, biasanya setelah neraca, teman-teman, kita akan menemukan bahwa adanya laporan laba rugi, teman-teman. Nah, laporan laba rugi tadi, kita dapatkan ya penjualan dikurangi dengan segala expense, teman-teman. Jadi entah itu HPP, beban operasional perusahaan, pendapatan operasional perusahaan, beban dan pendapatan di luar operasional, dan lain sebagainya, sehingga ketemu laba tahun berjalan, dan endingnya itu nanti akan ketemu dengan laba komprehensif, teman-teman. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas lebih dalam mengenai penghasilan komprehensif ini biasanya apa, dan bagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan seluruh ini sehingga lebih kelihatan profitable gitu istilahnya. Ataupun memarkup sedikit demi sedikit tapi masih sah ya, teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya biasanya kita akan menemukan laporan perubahan ekuitas sih, teman. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, laporan perubahan ekuitas kan pokoknya beginning equity. Jadi beginning equity, jadi saldo 31 Desember 2023, kemudian ditambah dengan profit perusahaan, dikurangi dengan dividen, sehingga ketemu saldo eh, ending equity per 31 Desember 2024. Dan terakhir mungkin di arus kas, teman-teman. Jadi di arus kas ini ada 3 komponen, ada operasi, arus investasi, dan juga pendanaan. Nah, nanti endingnya ketemu dampak neto perubahan, daya dampak itu perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas, kenaikannya berapa, kas setara kas pada awal tahun, dan kas setara kas pada akhir tahun. Nah, sebenarnya ini CLK sendiri ini merupakan satu hal yang paling penting, apalagi kalau kita sebagai investor ya, teman-teman. Karena kita kan pengen melihat, jadi simpelnya, teman-teman, CALK ataupun catatan atas laporan keuangan sendiri merupakan suatu pendetailan dari tiap-tiap akun yang ada di segala laporan keuangan ini, teman-teman. Nah, maka dari itu, kita sebagai investor sebenarnya harus melihat lebih dalam mengenai CLK itu sendiri, teman-teman. Karena mungkin keterbatasan waktu, sehingga nanti mungkin kita akan bisa lebih mengupas lebih detail di part-part selanjutnya ya, teman-teman. Nah, mungkin next-nya saya akan masuk ke dalam eh, analisa laporan keuangan ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya saya akan memberikan 2 jenis analisa, teman-teman. Yaitu ada namanya analisa vertikal dan analisa horizontal, teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bingung, analisa vertikal itu merupakan setiap elemen dalam laporan keuangan kita itu bandingkan dengan namanya penjualan neto dalam perusahaan tersebut. Nah, ini saya ambil contoh ICBP tadi, teman-teman ya. Jadi ini ada laporan ICBP dari tahun 2024 hingga 2020 hingga 2024. Jadi di sini kalau analisa vertikal, karena dia itu ke atas fokusnya, teman-teman. Jadi kita itu ingin membandingkan setiap elemen dalam laporan keuangan, kita bandingkan dengan penjualan neto dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, fungsinya apa, teman-teman? Fungsinya kita itu mengetahui struktur biaya dan profit dalam suatu perusahaan itu. Jadi misalnya laba bruto, jadi misalnya kita tahu nih ya, teman-teman, beban pokok penjualan di tahun 2024 itu sebesar 63%. Nah, artinya sekitar 37% ini dimanfaatkan sebagai laba bruto, teman-teman. Jadi perusahaan itu mampu menghasilkan laba bruto sebesar 26 juta sekian dengan persentase sebesar 37% dari penjualan netonya. Nah, misalnya kita loncat ke sini ya, teman-teman, ada beban-beban operasional lain, beban operasional perusahaan. Di sini kita misalnya lihat ya, teman-teman, ini
minus 11 ditambah minus 4 kan minus 15, kemudian tambah pendapatan operasional ketemu minus 13, dan beban operasional lainnya misalnya kita ngomong minus 13 ya teman-teman. Mungkin ini kita bulatkan jadi satu, maka kita tahu bahwa beban operasional perusahaan tersebut pada tahun 2024 itu memiliki struktur sekitar minus 13%, teman-teman. Nah, maka dari itu mungkin ketemu endingnya laba perusahaan itu sebesar 22% dari pendapatan ataupun penjualan itu dalam perusahaan tersebut. Nah, intinya kalau misalnya kita mengetahui persentase setiap dari penjualan itunya, teman-teman, itu akan berguna bagi kita investor apabila kita melakukan forecasting, teman-teman. Jadi misalnya let's say ini teman-teman ya, kita mengetahui 2025 ini kita bisa forecast bahwa penghasilannya 80 juta misalnya, teman-teman. Maka karena kita sudah mendapatkan laba usaha ini, teman-teman, sebesar 22%, maka kita bisa menebak, oh, ya mungkin kurang lebih laba perusahaan pada tahun 2025 itu mungkin bisa saja di angka sekian, soalnya kita sudah menemukan di angka 22%. Jadi ini soalnya kan dari tahun ke tahun ini kan juga enggak gerak ya teman-teman, sekitar 20-22%. Ya kita bisa forecasting bahwa laba perusahaan jika kita menemukan penjualan netonya dengan berbagai asumsi, maka kita bisa dapatkan ya secara kasarnya laba usaha di tahun 2025 itu sekian gitu. Nah, ini kurang lebih fungsi dari vertical analysis ya teman-teman. Nah, mungkin untuk horizontal analysis teman-teman. Jadi di horizontal analysis ini kita ingin mengetahui tren ataupun pertumbuhan ataupun growth dari suatu perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, IJBB ini merupakan salah satu perusahaan yang cenderung bertumbuh ya dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Kita bisa lihat dari misalnya penjualan itunya yang kian itu terus bertumbuh, teman-teman. Dan juga laba brutonya dan diikuti lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau tadi kita ngomongin analisa efektif, kita kan pengen mengetahui setiap elemen dari laporan keuangan ini yang dibandingkan dengan penjualan itu. Kalau misalnya kita ngomongin horizontal, maka kita mengetahui tren atau pertumbuhan ataupun growth dari suatu perusahaan itu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk analisa vertikal dan horizontal ini. Nah, mungkin sebelum terakhir saya menutup, saya mengutip suatu quote dari Warren Buffett, merupakan salah satu investor terkenal yang ada di dunia sekarang, bahwa accounting itu is the language of the business. Jadi, accounting itu merupakan bahasa dari bisnis, teman-teman. Kita itu dengan kita memahami suatu flow laporan keuangan, dengan kita memahami laporan keuangan secara lebih mendalam ataupun fundamentalnya saja, maka kita itu bisa memahami eh, bagaimana bisnis bekerja di balik angka-angka yang ada pada laporan keuangan tersebut. Nah, karena kembali lagi teman-teman, kalau saya megang prinsip bahwa accounting ini pasti beyond the numbers. Jadi artinya accounting yang kita lihat itu pasti lebih dari sekedar angka. Itu mampu menjelaskan ataupun mereflek bagaimana perusahaan itu bekerja dalam suatu industri tersebut, bagaimana perusahaan itu manipulasi misalnya, ataupun bagaimana perusahaan ini memberitahukan kepada investor bahwa mereka itu melakukan ekspansi yang besar atau gila-gilaan. Nah, kurang lebih begitu. Sekian dan terima kasih.